Bab 1706. Kedatangan orang keluarga Chen. Saat membuatnya, Jordan Feng merasa bahwa puppet ini unik, sangat halus dan misterius. Pada saat ini, melihat bagian yang lengkap, meskipun belum sepenuhnya disempurnakan menjadi satu, tetapi dengan pengalaman master puppet separuh hidupnya, dia juga dapat melihat bahwa puppet ini sangat bagus, bahkan misterius yang belum pernah terlihat dalam hidupnya. Teman kultivator Feng, kamu bertanggung jawab atas pemurnian, aku akan membantu, kamu dan aku segera memurnikan benda ini. Eric Qin juga sedikit tergerak ketika melihat bagian-bagian puppet di ruangan itu yang menyala terang. Mungkin keluarga Ye bisa selamat dari bencana ini, puppet ini akan memainkan peran yang paling penting. Keduanya kemudian sibuk di kamar, dan orang-orang keluarga Ye juga sibuk mempersiapkan. Negosiasi hari ini adalah tentang kepemilikan kota Nangguo dan martabat serta kepentingan keluarga Ye, tidak ada yang akan menganggap enteng. Bahkan Tuan Besar Ye datang ke ruang rapat lebih awal untuk bersiap-siap. Waktu perlahan berlalu, dan waktu yang disepakati oleh keluarga Ye dan keluarga Chen semakin dekat. Di luar kota Tianyu, sebuah kapal harta karun besar mengambang di langit, mendekati kota besar ini dengan kecepatan yang tampaknya tidak lambat maupun cepat. Perahu roh megah perkasa, energi magis tak berujung menari di sekitar kapal besar, suara halus bambu begitu merdu bagi jiwa. Kapal harta karun memancarkan cahaya warna-warni ini, bersinar di seluruh dunia, sangat mencolok mata. Kapal harta karun perahu roh ini adalah salah satu harta karun berharga keluarga Chen. Setiap kali sesuatu yang besar terjadi, keluarga Chen akan mengirimkan kapal harta karun. Pertama-tama dari momentum, mereka akan menekan lawan. Dan di kapal harta karun besar, dikelilingi oleh banyak kultivator, seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di haluan kapal, memandang kota Tianyu semakin dekat, wajahnya penuh kesedihan. Keluarga Ye dan keluarga Chen kita telah bersaing begitu lama. Mereka berpikir bahwa memiliki kultivator fase penilaian akan menjadi hebat. Pada akhirnya, bukankah keluarga Chen kita yang menang? Ya, ayah, keluarga Ye ini busuk dan tua, mana bisa menjadi lawan keluarga Chen kita. Kali ini kita menerobos masuk, tidak hanya untuk mengambil kota Nangguo, tetapi juga untuk membuat mereka pelajaran bagus. Di sebelah lelaki tua itu, seorang lelaki paruh baya juga tersenyum. Setelah bertarung dengan keluarga Ye berkali-kali, kedua belah pihak paling-paling seri. Kali ini, mengambil keuntungan dari penyakit keluarga Ye, kota Nangguo diambil secara paksa. Keluarga Ye tidak memiliki kota besar untuk menyediakan sumber daya, dan secara bertahap akan menurun di masa depan, dan tidak lagi memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan keluarga Chen kita. Pria di seberang juga berkata sambil tersenyum. Keluarga Ye sudah berakhir kali ini. Keluarga Chen kita telah bekerja keras selama beberapa tahun. Setelah mengambil semua kota keluarga Ye, maka keluarga Chen adalah keluarga pertama di wilayah utara. Haha, aku merasa sangat senang berpikir hampir akan menginjak keluarga Ye. Rekan-rekan praktisi keluarga Chen juga membuka mulut mereka satu demi satu, semua dengan senyum di wajah mereka. Akhirnya menang dalam persaingan dengan keluarga Ye, ini membuat keluarga Chen sangat bahagia akhir-akhir ini. Sudahkah kamu menyelidiki dengan cermat, keluarga Ye benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Pria tua berjubah biru adalah kepala keluarga Chen, Kendro Chen. Dia masih memiliki akal sehat saat ini. Ayah, jangan khawatir. Akhir-akhir ini, keluarga Chen telah mengatur banyak kultivator untuk mendapatkan berita. Beberapa klan yang awalnya memiliki hubungan baik dengan keluarga Ye belum mengirim orang untuk menghubungi mereka. Hingga pagi ini tidak ada perubahan. Diperkirakan keluarga Ye juga mengetahui bahwa tembok sudah runtuh dan semua orang sudah pasrah, klan ini tidak akan mengambil tindakan. Pria paruh baya itu tersenyum ringan. Selain itu,
Senior Sekte Sihir 7 Jiwa di kapal, harus dijaga agar bisa berbicara mewakili keluarga Chen saat berunding. Kendro Chen melirik bagian belakang kapal harta karun, menyampaikan transmisi suara. Jangan khawatir, kita seperti pelayan baginya hari ini, berjalan-jalan menemani orang ini, melayaninya seperti tuan besar. Penatua Su ini juga telah berbicara, kali ini kepala keluarga Ye pasti kewalahan, membuat dia tidak berani menunjukkan kesombongannya sebagai kultivator fase penilaian. Tanpa bantuan asing, dan kita telah mengundang kekuatan besar kultivator fase penilaian untuk mendukung, tidak peduli bagaimana melihatnya, kita pasti akan menang kali ini. Kendro Chen juga sangat energik, berjuang sepanjang hidupnya, dan akhirnya melihat Kuardi Ye terpuruk. Kepala keluarga, kota Tianyu akan segera tiba, apakah ingin turun? Pada saat ini, kultivator yang bertanggung jawab atas perahu roh berlari keluar dan bertanya. Tidak, bawa saja perahu roh masuk, kata Kendro Chen dengan sombong. Biarkan orang-orang keluarga Ye melihat, di kota Tianyu ini, tidak hanya keluarga Ye yang dapat mengontrol langit, tetapi juga keluarga Chen. Kapal harta karun baru saja terbang langsung ke kota Tianyu. Bayangan besar itu jatuh seperti awan hitam, dan pancaran reiki yang terpancar tiba-tiba mengejutkan banyak kultivator. Perahu roh ini tampaknya kapal harta keluarga Chen, benar-benar melaju ke kota Tianyu. Aku mendengar bahwa keluarga Ye terjadi masalah besar beberapa hari yang lalu, dan kehilangan kekuatannya dengan parah. Apakah keluarga Chen ini akan masuk kota Tianyu? Para kultivator memiliki pendapat yang berbeda sambil menyaksikan kapal harta karun perlahan berlayar ke keluarga Ye. Ayah, kamu benar. Keluarga Ye bahkan tidak berani menghentikannya. Dia membiarkan kita masuk secara langsung, benar-benar takut. Pria paruh baya itu bersemangat. Saat kapal harta karun memasuki keluarga Ye, perlahan-lahan mendarat di alun-alun keluarga Ye. Bajingan keluarga Chen ini sama saja mempermalukan keluarga Ye kita di depan jutaan kultivator kota Tianyu. Harvey Ye dan banyak orang keluarga Ye berdiri di depan alun-alun. Melihat adegan ini, mereka mengepalkan tangan dengan marah. Adik ketujuh, jangan impulsif, jika tidak tahan kemarahan kecil, kamu akan merusak rencana besar. Bersabar sebentar pada mereka, kata Dimas Ye. Puppet yang Erikin bawa, apakah ingin mengeluarkannya sekarang untuk menakuti mereka? Harvey Ye bertanya dengan sungguh-sungguh. Jangan. Mari kita lihat rencana keluarga Chen dulu, dan tunggu mereka menunjukkan kekuatannya, baru kita akan mengambil tindakan. Ada juga Tuan Qin dan Tuan Feng, tidak tahu apa yang mereka atur, dan mungkin ada pemain lain yang tidak kita kenal. Saat orang keluarga Ye berkata, kapal harta karun itu mendarat. Kendro Chen terbang keluar, diikuti oleh dua pria. Ketiganya adalah kultivasi fase transendensi puncak, yang napasnya padat dan ganas seperti badai yang menyapu tanpa disadari. Banyak orang keluarga Ye terhempas tubuhnya seolah-olah mereka dipukul dengan keras, terdesak mundur terus. Wajah Harvey Ye berubah, dia diam-diam memaki keluarga Chen tidak tahu malu. Dalam negosiasi ini, seluruh fase transendensi puncak keluarga Chen dipanggil, tentunya untuk menunjukkan gengsinya pada keluarga Ye. Hus. Dan tepat ketika emosi Harvey Ye sedikit tak terbendung, sesosok tersapu dari kejauhan dan jatuh di samping beberapa orang. Aura tirani meletus, melindungi beberapa orang di antara mereka, dan tiba-tiba semua orang merasakan tekanan turun tajam. Kakak. Melihat Febrian Ye, ekspresi beberapa orang sedikit rumit. Adik ketiga, adik ketujuh, aku tahu bahwa aku melakukan kesalahan sesaat sebelumnya, tetapi keluarga Ye sedang berjuang secara internal saat itu, dan aku tidak pernah ingin membunuh kalian. Dan kali ini adalah peristiwa hidup dan mati keluarga Ye. Mata Febrian Ye penuh dengan urat merah, dia tersenyum pahit.
Aku mohon kepada Tuan Besar untuk melepaskan aku, bahkan jika setelah bencana keluarga Ye lewat, memenjarakan aku selama 1000 tahun pun atau bahkan menghapus kultivasi aku dan mengusirku dari keluarga Ye, aku bersedia. Febrian Ye, aku tidak menyangka kamu ternyata tidak dihukum. Di sebelah Kendro Chen, pria paruh baya itu terkejut. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Febrian Ye berkata dengan acuh tak acuh, kepala keluarga Chen, para teman kultivator, ayahku sudah lama menunggu di kamar, jadi ikutlah dengan kami. Hehe, kepala keluarga Ye begitu belagu, ataukah dipengaruhi oleh umur panjang dan ketidaknyamanan? Tiba-tiba, seseorang dari belakang angkat bicara. Bersambung.